Welcome to Mercusuar. Aku Ninja Dan aku Satika. dan kami dari redaksi Rona Jiwa. Yeay. Nah, untuk mengawali obrolan kita di hari ini, Oke. aku punya pantun. Apa tuh? Semuanya bilang cakep ya. Siap. Jangan lupa ya guys, bilang cakep yang di rumah juga. Jalan-jalan ke pasar seni. Cakep. Kemarin abis dari mana nih? Waduh. Pertanyaan langsung to the point ya. Dimulai Iya langsung to the point ya. Berarti harus jawab juga pakai pantun ya. Jawabnya idealnya sih pakai pantun. Oke. Karena kan Ninja tanyanya pakai Pantun. pantun. Oke. Jangan lupa bilang cakep juga kalau gitu ya. Siap. Oke. Jalan-jalan ke Banyuwangi. Cakep. Emang dari Banyuwangi sih. Emang dari Banyuwangi aja. Emang dari Banyuwangi. Oke, jadi kemarin Betul. Rona Jiwa dari Banyuwangi Betul. Tapi nih, kenapa sih ada apa gitu di Banyuwangi? Rona Jiwa ini ada apa? Karena kan Satika sebagai pimpinan redaksinya ya, jadi kan pastinya udah tahu agenda-agendanya dari Yes, Rona yes, Jiwa yes, itu yes, seperti yes, apa yes. kayak gitu. Jadi Rona Jiwa kemarin ke Banyuwangi yang pastinya liputan dong. Ya, Ya, jelas. namanya majalah kan. Majalah Majalah Rona Jiwa, kita pasti liputan ke sana. Terus selain liputan, kenapa sih milih liputan di Banyuwangi ya kan? Kenapa nggak kayak yang deket-deket aja dari Jogja? Misalnya. Contohnya Klaten, Solo, Magelang. Temanggung. Deket ya dari Iya Jogja. benar. Kenapa Benar sih. harus Banyuwangi yang kurang lebih 12 jam ini ya 2 jam darat. perjalanan darat ya. Betul. Emang bisa nggak darat? Bisa sih. Bisa sih harusnya. Surabaya, bisa sih. turun Surabaya. Back to topic. Kenapa Banyuwangi? Kenapa Banyuwangi? Kenapa nggak yang deket-deket aja? Yes. Sebenarnya bisa sih deket-deket aja. Next time ya kita rencanakan nih liputan-liputan Boleh. Rona Jiwa yang lain di deket-deket sini. Tapi untuk episode perdananya, untuk edisi pertamanya Rona Jiwa kita pilih Banyuwangi karena secara geografis aja sih ya. Yes. Banyuwangi ini terletak di ujung timur Pulau Jawa. Pada saat yang sama dia tuh terletak di persilangan berbagai budaya gitu aja. Jadi kayak ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Osing, terus juga Bali pastinya. Yes. Gitu. Jadi makanya kita milih Banyuwangi buat jadi lokasi liputan pertama kita. Dan menarik banget ya teman-teman ya, karena kemarin Ninja juga ikutan untuk Liputan ya. di Banyuwangi. Terus juga dari Banyuwangi tuh kita bisa menjelajah di berbagai apa ya namanya? Apa ya? Kayak tipografi. Gitu. Jadi dari pesisir kita ada, di Yes. perkotaan, pedesaan, ada pegunungan pun juga Pastinya, ada. itu. Dan itu juga jadi salah satu topik yang cukup unik untuk kita kulik terus kayak gitu ya. Yes, karena kan pastinya perbedaan tipografi tadi itu mempengaruhi budaya Betul. dan kehidupan masyarakatnya kan. Setuju, apalagi Terutama perempuan. Makanya itu kan udah sesuai banget nih sama visi misinya Rona Jiwa gitu. Soal cerita-cerita perempuan dari Nusantara gitu. Oke, tapi kalau dari Satika sendiri nih, selama 5 hari perjalanan dari Jogja ke Banyuwangi gitu ya, Yep. apa sih momen yang paling berkesan? Gitu? Waduh, kalau ditanya momen kayaknya banyak ya sebenarnya ya, karena 5 hari nih kita termasuk perjalanan pulang pergi ya 5 hari itu. Jadi kita di sana liputan ya kurang lebih 3 hari lah. 3 hari di sana liputan, kayaknya susah gitu kalau disuruh milih satu aja yang paling menarik karena semuanya menarik gitu. Kan kita kan benar-benar tadi ya dia ngomong Ninja kayak dari gunung ada, kota, desa sampai pesisir gitu. Kita tuh benar-benar 3 hari tuh menjelajah semuanya Banyuwangi gitu ya. Banyuwangi kita benar-benar kulik. visit Banyuwangi. Visit Banyuwangi. Wonderful Banyuwangi. Boleh kali ya sponsor boleh nih masuk Daerah Rona lain Jiwa. tertarik boleh. Silakan Langsung komen hubungi. aja. Bisa kali ya boleh Tapi kalau boleh. dari Banyuwangi sendiri kita mulai bedah satu-satu kali Boleh, ya. Mungkin boleh. dari pegunungan dulu nih, karena kan Yes. Banyuwangi terkenal banget pegunungannya ada Gunung Ijen. Ijen, Gunung Raung Yes. gitu ya. Terus apa sih yang dikulik di daerah pegunungannya Banyuwangi? Yes, Gitu. kita kemarin ke daerah sekitar kaki Gunung Ijen ya. Yes. Karena kan teman-teman nih pasti teman-teman yang nonton juga
lagi suka ngopi gitu. Karena Ya sih, Ninja juga gak sih? kopi itu sekarang bukan cuman sebagai minuman, Yes, tapi tapi sebagai jadi lifestyle. Lifestyle. Semua Bisa orang nggak? minum kopi. Iya kan, kayak terlepas 1 hari dari kopi tuh kayak Waduh, susah banget langsung. aduh, Aduh, belum ngopi. butuh asupan kafein. Kafein. sekarang Gen Z kayak gitu, harus Gitu. ngopi. Makanya itu karena kopi tuh lagi naik banget, udah jadi lifestyle. Yes. Makanya kita kulik lah kopi Banyuwangi. Asik. Gitu. Karena kan kopi Banyuwangi ini lagi apa ya? Lagi go internasional. Setuju kemarin Gitu. sempat baca berita ya. Yes. Kenapa kita pada akhirnya milih kopi Banyuwangi ya, salah satunya karena kopi Banyuwangi itu lagi mendunia banget. Yes, betul banget. Betul Tapi apa nih yang dikulik dari kopi Banyuwangi? Nah, kita bukan mengulik bagaimana apa namanya kopi Banyuwanginya, Yes. tapi kita mengulik kehidupan perempuan di balik mendunianya kopi Banyuwangi. Ceritanya menarik banget Menarik sih, banget, karena kan? liputannya pun tuh seru Yes. juga Yes, gitu. banget. Kita nggak cuman ke kebun aja, tapi kita juga menelusuri kedai-kedai Kopi ya, kedai Kayak kopi gitu. di sekitar lereng Ijen Yes, gitu ya. ada di Yes. Kecamatan Kalibiru. Kalipuro, Benar. Pak. Kalipuro sama Kalipuro Gelaga. sama Gelaga. Iya, kalau Kalibiru kan agak bawah ya, jadi bawah. kita nggak sempet kesana kayak gitu. Jadi di Banyuwangi itu sebenarnya ada beberapa kecamatan gitu yang jadi apa ya, Sentra perkebunan, penghasil kopi gitu ya? perkebunan rakyat tuh paling banyak di beberapa kecamatan itu. Nah kemarin kita berkesempatannya di Kecamatan Gelaga sama Kalipuro. Nah, kalau dari hasil temuannya Ron Ajuwan nih gimana Satika? Yes, jadi hasil temuannya Rona Jiwa itu masih banyak banget sebenarnya perempuan-perempuan yang apa ya bahasanya, terdiskriminasi lah di balik Yes. mendunianya kopi Banyuwangi ini. Karena kan kopi Banyuwangi ini permintaannya makin lama, hasil dari wawancara Yes. Rona Jiwa ya pastinya, itu permintaannya semakin tahun semakin meningkat gitu, dari baik dari nasional ataupun internasional. Kayak gitu. Tapi pada nyatanya perempuan itu tidak mendapatkan apresiasi yang sesuai sama apa yang udah mereka lakukan lah gitu. Padahal kan kayak kontribusinya perempuan di dunia kopi ini tuh kayak penting banget ya. Yes. Apalagi kebanyakan kemarin di Kecamatan Kalipuro itu tuh perempuan banyak yang jadi pemetik kopi. Yes, Dan betul banget. mereka tuh tangan pertama yang milih Betul, dan betul memastikan banget, betul kualitas kopi Banyuwangi itu tetap bisa Tetap baik setinggi terjaga itu gitu ya. gitu. Soalnya kan emang kopi Banyuwangi itu terkenal sama kualitasnya ya. Yes. Mereka itu pakai sistem petik merah. Artinya bukan semua dari rumpun kopinya dipanen pada saat yang sama, tapi cuman memanen buah-buah yang udah merah. Nah, itu kan perlu ketelitian ya, Setuju. Ja. Nah, Ketelitian. itu waktu masa panen tuh perempuan yang melakukan itu, Ja. Sayangnya Sayang banget. Apa nih? perempuan itu dibayarnya, diupahnya itu tidak berdasarkan tidak berdasarkan hasil mereka, tidak dihitung berdasarkan hasil ketelitian mereka. Aduh, gitu. jadi kayak masih ada ketimpangan gitu ya dibandingkan dengan kerja-kerja yang kayak manajemen kebun yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Tapi perempuan ini tuh malah kayak ya ketelitian ini tuh bukan sebagai kemampuan formal gitu, tapi betul. malah kayak kesannya jadi naluriah alami yes. dari perempuan aja gitu. Betul. Oke, sebenarnya itu nggak cuma soal itu aja ya. Yes. Ada beberapa poin-poin yang lain kayak ketimpangan akses, ketimpangan Setuju. lahan yang nanti bisa dibaca teman-teman di majalahnya langsung. Langsung Gitu. aja. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri nih kalau soal kopi gitu ya, ada yang takut juga buat minum kopi Satika. Karena kan kayak kebanyakan di coffee shop nih kan nggak cuman menyediakan kopi aja, tapi juga ada matcha, ada coklat kayak gitu kan. Karena ini kali ya, karena takut kafein terus terlalu tinggi gitu kan, Yes. dan asam lambung gitu kan takutnya. Ada, tapi nih ya di Banyuwangi kita juga menemukan produk yang hasil turunan dari kopi. Dan itu juga kaya banget manfaatnya, namanya Kaskara. Nah, Kaskara ini tuh adalah teh ya, basicnya teh ya, karena dari kulit kopi terus dikeringkan baru diseduh untuk jadi minuman. Itu juga kaya banget manfaatnya. Yes. Jadi buat teman-teman yang ragu buat ngopi, Minum kopi ya.
takut untuk ngopi tapi masih pengen menikmati kayak manfaat dari kopi gitu ya, bisa banget langsung cobain Kaskara, dan jangan lupa juga baca tulisan di Rona Jiwa untuk tahu manfaatnya lebih lanjut. Di situ udah Rona Jiwa udah menjelaskan banyak ya manfaatnya dari kulit kopi. Betul. Pasti kepo gak sih? Kepo banget sih. Kepo gak sih? Kepo banget. Harus cek langsung sih. Harus langsung habis ini langsung baca ya di majalahnya Rona Jiwa. Tapi nih Satika, kemarin kan kita udah liputan di beberapa tempat gitu ya. Nah, salah satu lagi nih yang lagi naik daun selain kopi Banyuwangi, budayanya Banyuwangi. Pastinya. Banyuwangi lagi banyak banget nih budaya nih. Udah Banyuwangi. Kalau teman-teman nih bingung mau kemana, liburan kemana ya, selain mungkin Bali udah mainstream, Lombok udah mainstream. Aduh, kemana ya? Cobain ke Banyuwangi. Karena kemarin pada saat kita melakukan ekspedisi gitu ya. Bro, what are you talking about, man? Ternyata pengrajin batik ini tuh lagi persiapan untuk Banyuwangi Batik Festival. Itu seru banget. Terus juga kita menyaksikan sendiri ya gimana mereka produksi ya, mereka persiapan. Betul. Terus juga kiprahnya para perempuan yang mulai mempersiapkan gitu. Dan temanya juga menarik banget karena mereka mengulik seluruh motif-motif. Motif-motif asli Banyuwangi. Dan kemarin itu sedang mengangkat soal salah satu motif asli ya, wader gesit. Setuju. Itu adalah salah satu motif tertuanya juga dari Banyuwangi, karena kalau teman-teman tahu ya, Banyuwangi ini tuh nggak cuma punya Gajah Oling aja, tapi ada beberapa puluhan motif asli gitu. Jadi kalau selama ini teman-teman kenalnya motif khas Banyuwangi itu Gajah Oling, sebenarnya tuh banyak banget. Ada tadi wader gesit, ada kopi pecah, ada kangkung setingkes, itu banyak banget lah, semuanya banyak banget motif asli Banyuwangi. Bahkan ini sih beberapa narasumber kita tuh ada yang kayak, waduh saya sampai lupa ada berapa banyak, soalnya banyak banget mbak gitu. Nah kita tuh kan ke beberapa tempat pembatik gitu ya, beda-beda loh jawabannya. Ada yang menyebutkan sekian, ada yang menyebutkan sekian kayak gitu ya. Jadi sebenarnya emang banyak banget sampai tidak bisa disebutkan satu-satu. Betul. Nah, kalau penasaran juga kita ingatkan lagi ya teman-teman, nanti langsung aja baca di majalah Rona Jiwa. Karena bakalan dikulik abis ya, apalagi soal Gajah Oling. Ada tulisan untuk Gajah Oling yang selama ini kita kenal sebenarnya sejarahnya kayak gimana? Asik. Perempuan di dalamnya gimana sih? Gitu. Karena kan pasti perempuan ini tuh berperan banget ya di industri batik gitu. Mulai dari narasumber kita tuh bilang bahwa perempuan tuh perannya paling besar dalam industri batik Banyuwangi. Setuju. Karena kan mungkin dari proses penggambarnya, mencantingnya, terus juga pewarnaan itu tuh banyak melibatkan perempuan. Bahkan sampai pemasaran kan, pasti perempuan perannya sangat besar di situ. Gak cuma sampai pemasaran, coba desain bajunya aja deh. Iya bener juga ya. Pasti banyak banget tuh. Penjahitnya. Yes. Iya sih bener sih. Berarti aku setuju banget sama narasumber kita yang bilang bahwa peran perempuan di industri batik nih gila paling besar gitu. Besar banget. Jadi kalau teman-teman nih cuman taunya kota batik di Indonesia adalah Pekalongan atau Solo gitu ya. Aduh, cobain batik-batiknya dari daerah lain nih sebenarnya. Dari Banyuwangi salah satu yang menarik sih, karena beda gitu dari batik-batik Jogja, Solo, itu tuh beda Banyuwangi karena warnanya. Aduh, spoiler deh. Daripada spoiler jauh-jauh, mending baca langsung baca aja. Teman-teman langsung baca aja di majalah Rona Jiwa. Betul. Karena selain ngebahas soal batik, Rona Jiwa juga ngebahas soal baju adatnya. Yes, betul banget. Baju adatnya juga menarik sih. Baju adat Osing, itu kayak menarik banget gak sih ya? Jujur menarik, karena kenapa? Karena pada saat kita liputan dan sebenarnya kita nggak sengaja ya untuk melihat itu gitu, karena kita fokusnya lagi di kopi. Lagi liputan di salah satu kedai kopi ya. Betul. Terus kita nggak sengaja lihat anak-anak pulang sekolah. Masih kecil-kecil anak SD. Kan biasanya merah sama putih ya. Kok ini dari kejauhan kelihatannya pakai hitam. Terus ada pakai aksesoris kepala. Aduh. Gitu.
Itu sumpah keren banget sih. Jadi kayak anak-anak di Banyuwangi kayaknya ya sudah dibiasakan untuk pakai pakaian adat sedari sekolah dari kecil gitu. Setuju. Satwika juga nggak sih kalau misalkan perangkat desanya juga kebanyakan pakai loh. Benar. Bahkan kan kita juga liputan waktu ke ini ya, ke beberapa kedai kopi itu kita diantar sama perangkat desa gitu guys. Yes. Nah itu perangkat desanya tuh pakai pakaian adat, pakai ini ya baju apa sih, atasan hitam, bawahannya hitam, juga terus bawahannya hitam, kayak kain gitu. terus pakai celana hitam, Terus kalau yang itu pakai laki-laki udeng. tuh pakai udeng. Itu sih khasnya Banyuwangi banget ya. Yes. Nanti langsung cari tahu aja gimana kisah selengkapnya. Mungkin bukan cuman sebagai Bukan sebagai pakaian aja, aja, tapi juga ada identitas tertentu Yes, atau makna-makna ada nilai-nilai tertentu. budayanya. Baca langsung di majalah. Langsung aja majalah. di majalahnya. Oke nih Ja, mungkin itu tadi soal budaya ya. Yes. Tapi kan kita juga ke pesisir nih ya. Gimana nih cerita di pesisir Ya? Itu seru banget jujur Ya, sih. itu terseru, Ya, part sih. terseru. Nggak, Karena yes, kayak pasti. bayangannya ya, ini ya, bayangannya kalau ke pesisir, terutama ke lelangan Lelangan ikan ikan. gitu kan kayak agak Ramai, terus apa ya? panas, sesak gitu ya, bau ikan. Bau ikannya sangat kuat gitu. Tapi ternyata kemarin waktu ke lokasi, jadi kita ke daerah Muncar. Di itu salah satu pusat pelelangan ikan di Banyuwangi gitu. Terus di sana tuh ya kayak tadi sih kita mikirnya bakalan kayak penuh terus sesak gitu kan. Yes. Bau ikannya sangat kuat, tapi ternyata kita sampai sana tuh enggak bener-bener suasananya tuh apa ya, sangat nyaman lah, Betul. comfortable banget. Bahkan nih, walaupun mereka lagi sibuk-sibuknya untuk bongkar kapal lah ya istilahnya, karena kan karena kapal mereka tuh kebetulan banget baru banget bersandar di dermaganya. Yes. Dermaga kan bener Iya, kan? bener. Bener sih, Agak kayaknya sih ragu bener. ya. Kayaknya Agak bener. ragu. Pelabuhan. Bener kali ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu aja. Ya udahlah ya, tapi Oke. Ya itulah ya. Intinya itulah ya. Tapi emang ini sih ya, beruntung banget kemarin kita datang tuh waktu pesisir Muncar itu lagi cerah-cerahnya. setuju. Langitnya lagi cerah, Betul. lautnya juga lagi tenang, Tenang, adem, biru gitu ya. Itu kayak liputan tapi sambil cuci mata Bener guys sih banget. saat Kayak Wika. Liburan Setuju, sebenarnya. walaupun tetap ada misinya. Betul. Gitu ya. Terus juga waktu ke sana itu kebetulan banget timingnya. Sebenarnya nggak kebetulan banget sih, kita udah menyiapkan juga ya. Yes, setuju. Timingnya tuh waktu para nelayan. Para nelayan tuh baru bersandar kapalnya. Asik. Jadi mereka tuh bener-bener timingnya tuh waktu lagi bongkar muatan gitu. Setuju sih, apalagi teman kita ya dari Rona Jiwa juga Yes. ada yang berhasil buat masuk ke kapalnya gitu ya, buat motret. Makanya kenapa di majalah kita kalau teman-teman udah lihat gitu ya, pasti fotonya tuh cantik-cantik. Yes, cek Aja langsung ya. kalau penasaran. Foto-foto di pantai Muncar tuh Setuju. keren banget. Ya karena kan ikannya juga kelihatan seger banget Betul, gitu ya. bener-bener baru Fresh. baru fresh from the sea. Betul. Itu ada beberapa kayak ikan lemuru gitu ya. Yes. Jadi kak, kalau buat temen-temen yang nggak tahu ikan lemuru itu adalah ikan yang biasanya buat sarden. Yes, bentar ya. Kenapa tuh? Ngomong-ngomong soal ikan lemuru. Yes, setuju. Aku ada olahraga dari Banyuwangi. Asik, apa nih? Ini harus. Aku harus tutup mata dulu nggak? Salah satu maksimal. Jadi ada Bentar. Salah satu kak. Salah. Ini kan adepnya ke sono ya. Yes. Harusnya tuh adep ke sini. Coba Kenapa deh. tuh? Kenapa? Karena Kenapa? tuh kan ada tulisan Banyuwangi. Ada tulisan BWI-nya. Jadi gini, harus gini. Iya. Sesuai ikan lemuru asli Banyuwangi. Jadi kalau di sana Ya ikan lemuru itu ada bahan baku buat ikan sarden ya sarden. teman-teman ya. Jadi coba cek kalau teman-teman lagi makan sarden, suka Sarden. sarden, lagi makan sarden, langsung dicek aja ada tulisan BWI-nya nggak. Kalau ada berarti itu emang ikan lemuru dari Banyuwangi. jadi spesifik ya guys, ada di sebelah kiri. Sebelah kiri dekat Agak deket ini mata. dekat Mata ada itu kan ada siripnya.
ada tulisan Ada BWI-nya. gitu. Artinya sarden dari ikan ikan Ya sih teman-teman, lemuru dari Banyuwangi gitu kan. dikatain hoax tapi emang hoax sih. Ya takut banget nih orang-orang pada percaya, tadi ya dicek beneran kan gak lucu ya. Oke, jadi yang bener-bener aja. Yang Ketutupan bener-bener saus. aja. Terlalu kental. Agak ada ya. Oke. Balik. Jadi Lanjut. ikan lemuru tuh sebenarnya ikan buat sarden tuh ada beberapa jenis. Iya. Nah, lemuru itu salah satu jenis ikan yang dipakai di sarden. Setuju. Dan itu kayak habitat aslinya itu ada di Banyuwangi. Ya ada di perairan Di Banyuwangi lah ya. Nah, selain buat ikan sarden, ternyata juga ikan lemuru itu tuh dipilihin gitu. Jadi Yes. ada sebagian yang dibuat untuk sarden, Ya. sebagian lainnya itu dibuat buat ikan asin. Iya, gitu. betul banget. Jadi waktu ke Muncar itu nggak cuman dapat waktu pelelangan ikan aja, Yes. tapi juga di sekitar itu, di pesisir itu banyak ibu-ibu yang lagi bikin ikan asin, lagi bersihin ikan, Setuju lagi sih. jemur ikan. Gitu. Jadi peran perempuannya tuh nggak cuman Nggak ini cuman aja ya nelayan, buat nelayan. Nggak cuma jualan ikan, tapi Yes. mereka juga ya bikin ikan asin, menyiapkan gitu. Dan penggerak ekonomi laut Betul, lah betul, ya betul. kayak gitu. Seru banget sih di Seru Muncar banget, seru ini gitu ya. Nah, kalau Satika sendiri sebagai pimpinan redaksi gitu Kayaknya ya. harus dilepas dulu gini deh. Boleh, agak salfak agak juga salfak. aku nih dari tadi. Gimik. Takutnya hidup gitu. Takutnya Apa tuh? Kembang gemis apa tuh? Ikan. takutnya kelar ikan kita jadi makan ikan. Iya, makanya. Tapi seru gak sih makan ikan? Bro, what are you talking about, man? Nah, setelah perjalanan selama 5 hari ya Satika Yes. di Banyuwangi gitu, sebagai pimpinan redaksi dari Rona Jiwa, apa sih gimana tanggapannya setelah mengulik cerita-cerita dari perempuan-perempuan Banyuwangi? Oke, setelah ekspedisi Rona Jiwa ya, selama 5 hari di Banyuwangi, Rona Jiwa tuh menemukan bahwa perempuan tuh kadang masih dianggap sebagai tenaga tambahan gitu Oke. aja, terutama di sektor-sektor, berbagai sektor di Banyuwangi gitu. Padahal perempuan tuh nggak cuman tenaga tambahan aja, tapi mereka juga tugasnya tuh menjaga kopi, menjaga budaya, bahkan menjaga lautan gitu, Yes. biar tetap hidup. Jadi di balik tugas perempuan segitu banyak sebenarnya, ternyata mereka tuh masih terdiskriminasi gitu loh, masih dianggap tenaga tambahan. Nah, itu selama ini tuh dianggap seperti itu karena ya seolah itu tuh kodratnya perempuan gitu, masih dalam tanda kutip kodrat perempuan. Makanya untuk perempuan-perempuan, terutama perempuan Banyuwangi, saat ini tuh masih mengalami banyak diskriminasi. Nah, kalau pesan-pesan ini sendiri tuh juga Rona Jiwa tuh bawa bukan hanya mewakili perempuan-perempuan di Banyuwangi, Banyuwangi, tapi juga mewakili suara perempuan-perempuan di Indonesia di yes. Nusantara kayak Yes, gitu ya. gitu. Jadi mungkin kalau ada yang merasa relate gitu ya, ada yang merasa relate sama kisah-kisah di Banyuwangi, atau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut gitu ya tentang cerita-cerita perempuan di Banyuwangi, boleh langsung aja baca majalah Rona Jiwa edisi spesial Banyuwangi. Gitu. Aku Ninja. Dan aku Satika. Kami mewakili seluruh tim redaksi dari Rona Jiwa, pamit undur diri dan sampai jumpa di Mercusuar selanjutnya. Bye. Bye guys.